Bu Nurul. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Bu Nurul, kita sudah memasuki pendampingan individu ke-7. Satu kali lagi ya. Pendampingan individu 7, pendampingan individu 8. Alhamdulillah ya. Yes. Bu Nurul, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Bu Nurul, ini ada beberapa ya yang ingin saya tanyakan terkait dari perkembangan implementasi aksi nyata dari hasil diklat guru penggerak ya. Karena dengan fasilitator sudah beres semua ya, tinggal implementasinya. Iya. Bu Nurul nih, bagaimana proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid? Pertama tentunya saya untuk membuat suatu program itu melalui proses ini dulu ya Bu ya, pembuatan dalam metode BAGJA. Di situ saya dapat mengetahui kekuatan atau potensi-potensi apa saja yang ada di sekolah kami, sehingga saya dalam membuat program tersebut memudahkan saya dalam membuat program tersebut. Setelah saya memutuskan untuk membuat suatu program, pada saat itu saya memutuskan program daur ulang. Nah, namun untuk untuk bagian spesifiknya daur ulang apa, saya kemudian berdiskusi dulu Bu dengan murid saya di kelas. Jadi kami berdiskusi, saya memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk mereka dapat memberikan ide atau gagasan tentang program yang akan saya buat ini. Alhamdulillah respon dari murid-murid saya itu baik Bu. Mereka menginginkan atau mengeluarkan gagasan itu bagaimana Bu kalau kita membuat daur ulang dari bahan plastik. Setelah kita diskusi di kelas dan kita menyetujui untuk program yang berdampak pada murid, yaitu daur ulang dari bahan plastik tersebut Bu. Kemudian setelah saya berdiskusi di kelas dengan anak-anak, saya berdiskusi dengan kepala sekolah Bu, apakah menyetujui apa tidak ya, karena kepala sekolah saya ada pemimpin saya gitu ya Bu ya. Dan alhamdulillah setelah berdiskusi dengan kepala sekolah dan kemudian juga saya sosialisasikan ke rekan guru, juga ke orang tua murid, alhamdulillah program tersebut disetujui. Iya, alhamdulillah Ibu ya. Begitu prosesnya Bu untuk membuat program tersebut ya. Bagaimana perasaan Ibu nih selama membuat tugas tersebut? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang dan itu Bu tertantang ya, karena ini kan sebenarnya bukan hal baru, cuma karena ini situasinya di CGP sehingga saya harus lebih membuat program tersebut tuh lebih baik lagi. Iya. Apa pembelajaran yang didapat oleh Ibu selama pembuatan tugas tersebut? Banyak sekali ya Bu ya pembelajaran yang saya dapatkan. Salah satunya yaitu yang pertama, saya lebih bisa berkomunikasi dengan murid-murid saya, anak-anak saya, murid-murid saya lebih bisa terbuka untuk dapat menyampaikan gagasannya. Kemudian juga dapat murid-murid saya juga dapat melatih jiwa kepemimpinannya, jadi melatih kreativitasnya, inovasinya gitu dalam program daur ulang tersebut. Apa rencana Ibu terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut? Rencana saya dalam program yang sudah saya buat tersebut, saya ingin ingin mengembangkan program tersebut. Jadi ketika pada saat aksi nyata 3.3 itu kami itu membuat pot ya Bu, pot tumbuhan, pot tanaman dari botol plastik bekas, dan juga membuat sendal dari kantong kresek. Nah, saya ingin mengembangkannya lagi, bahan-bahan dari plastik apa saja yang dapat didaur ulang gitu. Iya. Berikutnya Bu Nurul, setelah Ibu menjalani 8 bulan pendidikan nih ya, guru penggerak, perubahan apa yang Ibu rasakan ya yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Iya Bu ya, saya merasakan ada perubahan dalam diri saya. Pertama, saya lebih percaya diri karena saya sudah mendapatkan banyak ilmu dari program guru penggerak ini.
Saya juga bisa, yang pertama juga kemudian saya dapat memetakan kekuatan-kekuatan dari sekolah saya dapat mengetahui bagaimana cara proses pengambilan keputusan, juga saya dapat membuat suatu program yang berdampak pada murid. Kan yang Ibu alami nih, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Ibu ya setelah Ibu menjalani program 8 bulan ini? Murid saya menjadi lebih kreatif, lebih inovatif, kemudian juga dalam belajar lebih semangat ya Bu ya. Kemudian juga mereka itu lebih mandiri dan lebih bisa berani untuk mengeluarkan gagasannya. Apa saja yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan? Alhamdulillah ya Bu ya, di tugas-tugas dalam aksi nyata di LMS gitu ya, alhamdulillah sudah saya kerjakan dan sudah saya laksanakan. Jadi saya merasa puas gitu Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan nilainya 100. Alhamdulillah Bu, amin. Apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Ibu? Tentu ya Bu ya, tadinya kita bukan terlalu bergerak gitu ya Bu ya, dan juga kita dituntut untuk melaksanakan semua tugas yang ada di LMS tersebut, sehingga saya merasa tantangan-tantangan tersebut untuk melaksanakan setiap aksi nyatanya, dan juga bagaimana cara untuk kita mengatasi tantangan-tantangan tersebut gitu Bu. Oke. Ibu Nurul sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Bagaimana nih peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu? Ya, sudah ya Bu ya, saya sudah merintis namanya KKG SDN Perumahan Sari 1. Tentu sangat berdampak bagi pembelajaran di kelas ya, karena di setiap KKG tersebut guru-guru di apa ya Bu ya, setiap bulannya itu diberikan materi-materi mengenai media-media pembelajaran yang nanti dapat diterapkan di kelasnya masing-masing gitu. Apa saja perubahan menyenangkan yang Ibu alami nih dari rekan di komunitas praktisi Ibu? Alhamdulillah ya Bu, semua rekan saya sangat mendukung, dan juga kegiatan kami, program kami berjalan dengan lancar, dan ada rekan guru kami gitu ya Bu ya, yang misalkan mereka ada beberapa yang belum bisa IT gitu ya Bu. Karena sejak adanya komunitas sekolah, kami saling berbagi, kami saling sharing mengenai proses pembelajaran berbasis digital, sehingga mereka yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Oke. Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Ibu setelah program ini selesai? Rencana saya dalam program komunitas sekolah ini, saya ingin sekali ya Bu ya dapat mengundang narasumber dari luar yang lebih kompeten gitu, sehingga ada variasi dan juga nanti lebih semangat lagi guru-gurunya dalam komunitas sekolah tersebut begitu. Oke ya. Berikutnya Ibu Nurul, setelah Ibu menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Kompetensi dalam kepemimpinan sekolah itu yaitu pada program yang berdampak pada murid. Itu masih tentang daur ulang ini ya Bu ya, daur ulang ya yang berbahan plastik, dan saya ingin merencanakan untuk membuat hidroponik gitu Bu dari daur ulang tersebut ya. Juga di sekolah saya ada terdapat kebun hidroponik itu rencana saya. Bagus ya. Iya. Apa yang membuat kompetensi tersebut esensial untuk Ibu kembangkan? Tentu ya Bu ya, karena kompetensi tersebut itu berdampak pada lingkungan ya Bu ya. Selain lingkungan sekolah menjadi lebih asri, lebih indah gitu ya Bu, juga berdampak kepada murid-murid saya, juga mereka lebih aware, lebih menyayangi, atau mereka tuh lebih peduli terhadap lingkungannya gitu. Iya. Apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Ibu rencanakan? Indikatornya tentu yang pertama murid ya Bu ya. Murid saya, indikator yang pertama itu murid saya menjadi lebih kreatif, kemudian lebih peduli pada lingkungannya, lebih mereka itu
lebih menjaga lingkungannya. Dan dampaknya kepada sekolah menjadi lebih bersih, lebih hijau, lebih asri gitu. Apa saja potensi ya ini dari aset ya, atau Dari sumber aset. daya internal dan eksternal ya. Apa saja potensi yang sudah Ibu petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut? Potensi-potensinya ada di sekolah saya itu pertama potensi manusia, yaitu dari tenaga pendidik, kemudian sosial, dukungan dari masyarakat, finansial, dana dari bos gitu ya Bu, fisik, bangunan sekolah, kemudian dari lingkungan alamnya, politik, agama, dan budaya. Apa kendala yang mungkin timbul ketika Ibu menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Sebenarnya kendala yang utama itu pasti dari dana ya Bu ya, karena dananya pasti tidak sedikit ya Bu ya. Jadi itu dananya Bu. Iya, Dana ya. dana. Apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul? Tadi katanya dana ya. Ya. Apa tuh cara mengatasinya, bagaimana? Ya, rencana saya dalam mengatasi kendala tersebut ya Bu ya, saya tentunya akan lebih lanjut berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid bagaimana pendanaan tersebut supaya menjadi tidak membebani murid-murid saya. Ya. Jangan sampai nanti terbebani. Iya, begitu Bu. Apa saja strategi Ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Strategi saya yang pertama adalah saya mensosialisasikannya program tersebut kepada kepala sekolah, rekan sejawat ya, semua komunitas saya di sekolah, juga Bu kepada komite sekolah ya, dan juga orang tua murid, sehingga mereka tahu akan ada program yang selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Nurul. Sama-sama ya. Ibu. Semoga sukses selalu Amin, ya. amin Ibu. Alhamdulillah programnya bagus ya, apalagi daur ulang sampah plastik ya. Iya. Dimana sampah plastik itu sulit sekali diuraikan oleh bakteri. Betul sekali Bu. Oke, terima kasih Bu Nurul Iya. ya. Sukses selalu. Amin.